Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Sungguh baik Kau Tuhan. Hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami mau datang dengan segenap hati kami untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, lebih lagi Tuhan, menyaksikan keindahan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Tuhan, Yesus Tuhan. Oh
keluarga besar HCC dimanapun Anda berada, Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, senang menjumpai Bapak Ibu lewat edisi Saat Teduh kali ini. Saya percaya di bulan yang baru ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, bahagia bersama dengan keluarga. Saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat berkat yang baru. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Di pagi hari ini, sebelum kami menjalani aktivitas kami rindu dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan yang kami dengarkan pagi hari ini akan memberkati kami, menguatkan kami. Hari ini biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, memberkati kami dengan firman Tuhan sehingga benar-benar kami bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama seminggu ini kita akan belajar seri 7 perkataan salib. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 27 ayat yang ke-46. Firman Tuhan berkata, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat firman Tuhan di dalam Markus 15 ayat yang ke-34, di mana firman Tuhan berkata, dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan yang kita pelajari pagi ini, di mana Alkitab berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini merupakan perkataan keempat yang diucapkan Yesus di atas kayu salib. Ahli kitab suci berpendapat bahwa momen ini di mana Yesus menanggung seluruh dosa manusia ke atas pundaknya sendiri. Pada saat itulah Allah Bapa beranjak pergi meninggalkan dia karena Allah Bapa adalah Allah yang kudus. Hal ini ada hubungannya dengan Habakuk 1 ayat yang ke-13 bagian A. Firman Tuhan berkata, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, itu untuk memikul beban dosa seluruh umat manusia. Bahkan ketika Yesus di atas kayu salib, itu menggantikan kehidupan pribadi saya dan saudara. Seharusnya kita yang binasa, tetapi karena kasihnya, karena cintanya, dia menggantikan pribadi saya dan saudara. Perlu kita ketahui bahwa akibat dari dosa itu akan membuat kehidupan pribadi kita terpisah dari Allah. Saudara bisa melihat di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, di mana firman Tuhan sangat jelas berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata saudaraku, akibat dari dosa yang kita lakukan tanpa kita sadar itu membuat kehidupan pribadi kita terpisah dari Allah. Ketika kita terpisah dari Allah, saya percaya kematian rohani itu akan terjadi di dalam kehidupan pribadi saya dan saudara. Akibat yang kedua, kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Saudara bisa melihat di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Mungkin ada sebuah pertanyaan yang timbul di dalam hati saya dan saudara. Kita bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kasih, mengapa harus ada hukuman? Sekali lagi, kalau Tuhan itu Maha Kasih, mengapa harus ada yang namanya hukuman?
Bapak Ibu Saudara bisa melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Nahum 1 ayat yang ketiga, di mana firman Tuhan berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan kita dari hukuman orang yang bersalah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu kita punya Bapa yang baik, kita punya Tuhan yang maha kuasa, kita punya Tuhan yang maha kasih, dan kita juga harus tahu dan perlu menyadari bahwa kita punya Tuhan yang maha adil. Hari ini, pagi ini, saya mau berkata buat kita semua, percayalah, lewat kematian Yesus di atas kayu salib, tidak hanya sekedar membawa keselamatan buat pribadi saya dan saudara, tetapi kematian Yesus di atas kayu salib itu membawa sebuah pemulihan hubungan pribadi kita dengan Bapa di surga. Sehingga ketika hubungan kita dipulihkan lewat perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, saya percaya saudara bebas datang kapan saja menemui Bapa di surga lewat doa-doa kita. Hari ini di akhir khotbah saya mau katakan buat kita semua, tetap kuat dalam Tuhan, tetap percaya Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Firman Tuhan yang sangat sederhana, kami percaya Roh Kudus memberkati kami semua lewat firman itu, menguatkan kami, meneguhkan iman kami. Tetap percaya bahwa Engkau Allah adalah kasih. Kami percaya lewat kematian-Mu di kayu salib, tidak hanya sekedar membawa keselamatan buat kami, tapi membawa sebuah pemulihan pribadi kami dengan Bapa di surga. Terima kasih untuk firman-Mu, di dalam nama Yesus berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.